mungkin gini ya Mas. Kalau menghadapi baby blues kan rata-rata kan banyak yang beranggapan anak itu wanita atau perempuan yang paling utama untuk mengasuh gitu ya. Jadi pada masa baby blues itu yang paling penting ada peranan suami. Nah, jangan sampai membuat kita tuh stres gitu ya. Jadi harus bagi tugas. Misalkan istri lagi kita tahu ini lagi tidak enak, anunya kita ngambil anaknya, mungkin bisa membantu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Pro TV Situbondo, mudah-mudahan selalu berbahagia ya. Ketemu lagi bersama saya Joko Minor di sini di agenda ngobrol asik ya. Masih tentang stunting yang notabene sebuah hal yang akan atau ingin segera dihapuskan oleh pemerintah dengan berbagai macam upaya yang dilakukan bersama segala lini dan salah satu lini yang sangat giat berusaha menekan, menghapuskan dan kalau bisa meniadakan stunting di Indonesia adalah Dinas Sosial P3 AKP Kecamatan Bondowoso. Luar biasa perkembangan dan upaya yang dilakukan dari teman-teman Dinas P3 AKP Kabupaten Bondowoso ini yang patut kita beri aplaus, termasuk tamu ngobras kita kali ini yang notabene dari P3 AKP atau Balai KP Kecamatan Tegalampel dengan Bu Ermi dan Bu Evi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Aduh, segala lini dihajar ya. Segala lini karena untuk menuju Indonesia yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Tapi nggak mudah. Iya. Nggak pernah mudah gitu. Termasuk harus mungkin tetap semangat ya. Tema obrolan kita kali ini adalah menitik beratkan di perempuan dan keluarga untuk sebagai aset pembangunan keluarga berkualitas. Untuk menjadi aset yang luar biasa. Tapi saya setuju banget nih. Perempuan diwakili oleh teman-teman perempuan. Bu, asli Bondowoso ya Bu? Asli Bondowoso. Kelahiran Bondowoso. Kelahiran Bondowoso. Sama. Saya asli Bondowoso. Keluarga di sini juga. Di sini, kebetulan di Tegalampel, Kecamatan Tegalampel. Jadi memang di sana ya. Memang sudah paham bentuk karakteristik dan lain-lain gitu. Perempuan. Masih ada yang nikah muda Bu? Masih. Tapi udah mulai berkurang mungkin deh. Udah mulai Tapi berkurang. kita harus tetap berupaya untuk memperbaiki. Benar. Karena kalau kami dengan kacamata media, dengan kacamata jurnalistik, yang sedang dilakukan teman-teman dari Dinas Sosial maupun dari Balai KP di masing-masing kecamatan ini sesuatu yang tidak bisa dilihat hasilnya karena ini sistem ya. Karena pembenahan sistem mungkin 15 atau 20 tahun lagi ketika sistem ini berjalan akan kelihatan manfaatnya, akan jadi masyarakat yang berkualitas seperti itu. Bu, motivasinya apa sih Bu? Dari pribadi, karena yang pertama kita masuk ke sistem, otomatis kita harus masuk ke sebuah pola pikir masyarakat, kemudian kita masuk ke dalam tanda kutip budaya. Nah, masuk ke hal-hal tersebut kan nggak
nggak pernah mudah. Benar. Iya. Banyak rintangannya. Banyak rintangan, tapi teman-teman dari Balai KB ini luar biasa bersama kader-kadernya. Ada sebaya, ada selantang, Iya, banyak Ada sekali. SUTH. Ada yang terbaru, SOTH. yang terbaru SOTH yang sedang digalakkan. Iya. Dan termasuk ke remaja-remaja, Iya, Big SS, R-nya. SSK, Ya, Big SR, R, Sekolah BKR. Siaga Kependudukan. Nggak capek tapi. Iya. Memang itu merupakan program ya dari pusat. Jadi kita harus bisa menempatkan diri. Benar sekali. Harus bisa bekerja. Bu, bagi-bagi motivasi dong. Motivasinya gimana sih Bu? Untuk tetap semangat ngajak teman-teman masyarakat. Mungkin gini ya, kalau untuk menumbuhkan semangat, mungkin kalau dilihat dari kerjanya capek, kok nggak capek gini. Sedangkan tidak hanya di situ saja, mungkin seperti itu. Tapi karena tanggung jawab, kita memiliki tanggung jawab, jadi kita ikhlas ngelakuinnya gitu. Insya Allah bisa bermanfaat untuk semua gitu. Jadi kita bagi-bagi ilmu, sama-sama belajar sih. Tidak ada yang lebih pintar di sini, mungkin seperti itu. Ya. Saya setuju. Memang kita ya, di semua masyarakat, ya, khususnya di Bondowoso, tidak ada salah satu pihak yang lebih pintar. Jadi kalau kita bareng-bareng bersama-sama, insya Allah permasalahan itu mudah diurai, mudah dicarikan solusi. Gitu. Untuk perempuan, berarti ketika sudah bilang kita sudah menyinggung masalah perempuan, gitu, dari balita atau baduta, balita, remaja sampai dengan lansia. Iya. Ini perempuan itu tetap pegang peranan yang Peran besar. penting. Iya. Jadi gini ya, mungkin perempuan dan keluarga sebagai aset pembangunan keluarga yang berkualitas itu kita tidak pungkiri ya bahwa perempuan itu memiliki peran dan potensi besar untuk membentuk wajah masa depan suatu bangsa. Mengapa seperti itu? Karena perempuan turut menjadi pilar utama dalam keluarga, di mana peran dan kualitasnya dituntut untuk terus meningkatkan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Benar. Jadi kita harus up to date juga gitu. Benar. Jadi terutama ketika ibu-ibu atau sebagai orang tua, jangan gaptek juga. Iya, Iya. benar. Karena perkembangan teknologi sekarang luar biasa. Betul Dan sekali. otomatis sebuah perkembangan, sebuah situasi yang sudah luar biasa itu akan dibarengi dengan plus dan minus. Iya, Ya, pastinya. ada plusnya, Iya, ada ada minusnya. minusnya. Jadi informasi kita semakin mudah. Hanya hitungan detik kita sudah bisa. Googling sekarang banyak ya. Kemudian mau cari apapun, mau cari hal yang bermanfaat, mau cari hal yang aneh-aneh, mau cari apa sudah sangat bisa. Iya, benar. Ketika teknologi itu kita batasi, wis daripada nanti anak-anakku jadi Kontaminasi. terkontaminasi dengan adanya apa yang dari medsos yang buruk-buruk, Iya. akhirnya anak-anak kita akan gaptek. Iya, benar. Jadi tolak ketika masuk ke dunia masyarakat yang lain sudah pakai Android. Mungkin zaman 5 atau 10 tahun ke depan handphone ini tidak akan begitu. Iya, benar. Mungkin ganti lagi. ganti lagi dengan hanya sebuah gambar yang kita sudah jadi mungkin Teknologi seperti yang itu. lebih canggih lagi. Nah, itu mau tidak mau ibu-ibu terutama. Ini saya serba salah kalau sudah membahas masalah ibu-ibu itu sebagai kunci. Ibu-ibu sebagai kunci. Saya serba salah. Karena seakan-akan kaum bapak atau kaum laki-laki itu dientengkan. Seakan-akan seperti itu. Dalam pengasuhan. Okay. Dan akhirnya yang terjadi banyak seperti itu. Jadi mungkin saya nih Bu ya, saya aja. Jadi saya secara tidak langsung, Bu anaknya itu loh, BAP. Bu. Tolong Ini secara tidak langsung saya seperti itu gitu. Nah, ketika kita sudah membahas tentang perempuan, ada nggak peran suami? Ada.
Ada di mana di programnya kita Dinsos P3 AKB itu ada beberapa kegiatan tentunya. Di mana kegiatan di salah satunya itu adalah kelompok yang BKB itu. Oke. Jadi di kelompok BKB yang HI yang lagi sekarang itu kita galakkan, yaitu ada beberapa pertemuan. Jadi pertemuan itu ada 13 kali pertemuan. Jadi kita memberikan seperti sekolah kepada ibu-ibu balita di lingkungan kelurahan ataupun desa. Kita sepakati apa kita 1 bulan sekali, apa 2 minggu sekali kita bertemu. Jadi di sana itu ada materi yang juga melibatkan dari bapaknya. Jadi seperti parenting gitu. Jadi kalau anaknya itu diasuh oleh ibu PAUD atau di TK, jadi ibu-ibunya kita yang ngasuh nantinya agar sinkron ilmu yang telah diberikan oleh PAUD dengan TK, jadi sama dengan ilmu yang kita berikan pada saat SUTH itu. Berarti tetap ini Bu ya, ketika kita sedang menggandeng perempuan, otomatis kita tetap memberikan memberikan kajian-kajian juga untuk kaum laki-laki. Iya, berarti keluarga gitu. Keluarga. Jadi tidak hanya ibu gitu, tapi juga bisa ayah, bisa nenek. Kan rata-rata kalau misalkan orang tuanya bekerja, biasanya ditinggal sama neneknya gitu, boleh itu nenek atau pengasuhnya itu juga boleh. Kalau di PAUD biasanya ada kegiatan parenting seperti itu. Karena permasalahan yang dihadapi perempuan itu kan kompleks. Kompleks sekali. Kompleks banget. Jadi dimulai ketika mungkin usia akil balik. Iya. Nah, di situ sudah harus mengalami masa menstruasi. Iya. Ketika mengalami masa menstruasi, itu nanti akan ada hubungannya dengan kemungkinan terjadinya anemia dan lain-lain. Iya. Jadi alhamdulillah saya tidak jadi perempuan. Ya, sekarang kan remaja-remaja banyak harus minum FE. Tetapi seorang laki-laki itu juga bisa mengawasi ya anak-anak remajanya itu. Jadi bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Sehingga nantinya anak kalau sudah dewasa itu tidak ada jarak antara orang tua laki dengan si remaja itu. Jadi bisa terbuka kalau ada permasalahan-permasalahan. Jadi intinya antara ibu, anak dan ayah atau keluarga itu komunikasi. Iya, itu yang penting. Memang sebenarnya itu yang kan tidak dititikkan ke perempuan saja gitu. Tapi juga ke ayah. Karena kemarin menurut penelitian ya, anak yang ayah juga ikut mengasuh itu bisa cerdas seperti itu. Iya, benar. Itu bisa cerdas. Karena tingkat komunikasinya dia akan lebih jujur sama kedua orang tuanya. Iya, merasa dekat jadi tidak mencari pelarian mungkin ya kalau untuk usia dewasa sudah kalau mau cerita-cerita sudah nggak canggung sama keluarga. Jadi pentingnya seperti itu. Jadi di sana juga kita memberikan banyak materi ya Bu ya. Kalau di kelas SOTH itu banyak sekali materi. Juga ada materi khusus yang peran ayah dalam membentuk kecerdasan anak seperti itu. Remaja-remaja di sini sudah mulai ini Bu ya, sudah mulai kondusif ya, main-main ke balai KB, tanya dan lain-lain. Kemudian ada yang LC Meal ya. Iya, itu salah satunya untuk menurunkan stunting. Dan kita memang sudah punya kader TPK ya di setiap desa atau kelurahan. Jadi di pengasuhan kader TPK itu harus betul-betul mengetahui sasaran mana yang harus kita beri konseling nantinya. Nah, itu jadi kita bisa bekerja sama dengan KUA, bisa bekerja sama dengan Puskesmas, seperti PKK juga. Jadi di sana sudah komplit apa yang harus kita berikan agar nantinya remaja itu mengerti mengenai cash pro, kesehatan untuk reproduksi. Sehingga nantinya dia itu kalau sudah berkeluarga dia itu akan matang untuk mengetahui untuk gizinya beserta untuk mentalnya seperti itu. Mungkin itu yang menyebabkan BKKBN sendiri mencanangkan usia yang matang untuk menikah itu perempuan 21 dan laki-laki 25.
itu memang sudah ada notabene di undang-undang 19 sudah. Kalau 19 undang-undang dari Kementerian Agama Kementerian Agama, kami memang masih berproses berproses karena untuk kesehatan, untuk kematian ibu dan anak itu setelah diteliti ya antara usia di bawah 21 tahun itu. Makanya kita kenapa harus 21 tahun baru boleh hamil. Toh nanti misalkan belum 21 perempuan itu hamil, kita harus mendampingi, menggantinya, benar-benar mencatat. Harus mengetahui gizinya, mengenai keluarganya gimana, sehingga nanti dia itu akan melahirkan anak yang sehat dan cerdas. Sebenarnya peranan seorang perempuan ini kan memang nggak bisa dianggap sepele. Masalah yang akan dihadapi dari mulai remaja, kemudian menikah, kemudian setelah punya anak, pengasuhan sampai besar, ibu yang hebat perempuan masih biasanya akan menurunkan anak-anak yang luar biasa. Biasanya seperti itu. Dan ini yang diharapkan sama teman-teman dari Balai KB, mencetak ibu-ibu hebat di Indonesia. Bagaimana cara menghadapi baby blues? Itu ada beneran Bu ya? Baby blues? Ada baby blues. Jadi mungkin gini ya Mas. Kalau menghadapi baby blues kan rata-rata kan banyak yang beranggapan anak itu wanita atau perempuan yang paling utama untuk mengasuh gitu ya. Jadi pada masa baby blues itu yang paling penting ada peranan suami. Nah, jangan sampai membuat kita tuh stres gitu ya. Jadi harus bagi tugas. Misalkan istri lagi kita tahu ini lagi tidak enak, kita ngambil anaknya, mungkin bisa membantu seperti itu. Karena perannya istri juga dilakukan seorang ayah juga. Karena stres itu kan nggak kelihatan Bu ya. Kalau sudah keluarga tentunya sudah ngerti permasalahan di keluarga itu. Jadi kita harus bekerja sama ya. Jadi di keluarga itu harus saling harus saling memperbaiki. Misalkan gini aja mungkin komunikasi. Harus dibangun komunikasi gitu ya Bu ya. Misalnya malam nangis gitu. Biasanya kan Ma, itu anaknya nangis gitu. Usahakan kita sebagai ayah kita ambil, paling tidak membantu. Itu mungkin salah satu yang bisa mengurangi baby blues gitu. Jadi jangan sampai bikin perasaan nyaman untuk istri. Iya, benar sekali. Itu yang utama. Benar. Karena kalau sudah perempuan itu kalau sudah stres. Apalagi banyak yang dipikirkan kan ya, benar. Baru-baru ini ada kejadian, ini serius, ini baru-baru ini beberapa hari yang lalu ada kejadian seorang laki-laki bangun tidur, seorang suami ini bangun tidur, dia merasakan sakit di perutnya. Ternyata ketika dia sudah bangun, dia udah melek. Udah sedikit sadar, dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia lihat istrinya ada di sampingnya itu pegang pisau yang masih berlumuran darah. Berarti ditusuk. Jadi ditusuk memang sama istrinya, dan istrinya nggak bisa ngomong, jadi nggak bisa ngomong. Ketika itu sudah ditangani sama yang sakit, sudah ditangani rumah sakit, yang si istri tadi ditangani sama pihak kepolisian. Ternyata ketika ditanya, saya tidak tahu. Istrinya bilang, saya tidak tahu. Saya hanya ingatnya itu saya cuma pegang pisau dan saya sedang merasa jengkel. Padahal malamnya tidak ada pertengkaran sama sekali. Tidak ada pertengkaran. Ternyata itu sebuah pukulan yang berlarut-larut tentang masalah hutang piutang. Jadi keluarga ini berhutang untuk meminjamkan duit ke saudaranya. Nah, setelah pihak yang punya duit nagih ke sini, mereka kemudian nagih ke sini toh. Ya. Karena si istri merasa nggak enak sama suami, ini saudaraku, jadi aku harus di sini nggak punya duit juga. Di sini nggak punya duit juga, dan itu berlarut-larut berhari-hari sampai jadi stres. Ini
Itu berarti stres yang terpendam sendiri mungkin gitu ya. Stres yang terpendam sendiri. Jadi komunikasi lah. Komunikasi lagi. Iya. Jadi bisa meringankan mungkin seperti itu ya, beban yang ada gitu. Memang pentingnya komunikasi seperti itu. Benar. Dan ketika petugas PLKB ya, teman-teman PLKB itu bilang sudahlah jangan nikah dulu. Ini maknanya luar biasa loh. Ini maknanya luar biasa karena pada saat posisi menikah dan punya anak itu tidak sama dengan situasi pacaran. Iya, beda, sangat beda sekali. Karena memang membentuk sekeluarga itu bukan hanya keluarga kita ya. Karena ada keluarga dari suami, ada keluarga dari family yang perempuan. Jadi untuk menyatukan ini apa namanya beberapa karakter itu harus betul-betul matang ya. Soalnya tidak kita berkeluarga pasti punya tantangan-tantangan, pasti punya masalah-masalah yang harus kita bisa pecahkan bersama-sama dengan suami. Lah seperti kemungkinan yang terjadi untuk kekerasan seperti tadi itu kemungkinan karena tekanan dari pihak luar ya, yang tidak bisa diselesaikan di keluarga itu karena kurang pihak istrinya tidak terbuka, bisa tidak terbuka pada suaminya, kemungkinan takut. Tapi ya juga bukan salah istri juga. Kita harus beneran membuka ini kenapa ini beneran harus diurai satu persatu gitu kan. Harus bisa ada yang menjembatani supaya permasalahan di keluarga itu bukan hanya keluarga itu yang bisa menyelesaikan, tetapi pihak lingkungan ya, famili si A, famili si B itu bisa juga menyelesaikan. Dan di Indonesia ini enak ya. Di Bondowoso ini enak. Ketika tidak bisa berkomunikasi minimal sudah ada tempat curhat. Langsung aja ke Balai KB kan gitu. Bisa. Gitu. Insya Allah kami akan jadi ketika bisa memberikan konseling semampu kami. Kau tak pate pun tahu arek laki di sini kita bisa jadi jembatan gitu. Tapi loh biasa jadi jembatan itu nggak pernah enak loh. Iya. itu diliwati. Kalau cuma diliwati tidak apa-apa. Kadang ada salah pendapat bisa tidak disapa juga. Benar. Iya, jadi kita harus mengetahui juga jangan memihak salah satu. Jadi sama-sama dirangkul ya. Jangan hanya menyalahkan di satu pihak, tetapi kita harus membenahi semuanya. Dan itu harus diurai beneran. Jadi, popolan Iya. Takutnya tambah bermasalah kalau tidak dirangkul semua. Termasuk dengan nanti konsep pemilihan kontrasepsi dan lain-lain gitu kan. Sekarang yang teman-teman yang lagi ini kan yang lagi digalakkan kan emansipasi wanita. Maksudnya gini. Kesetaraan gender ya. Jangan perempuan aja yang harus ber-KB gitu ya. Ya, sekarang ada untuk pria. Ada untuk pria yang jangka panjang kemarin, ada yang jangka panjang MOP. Jangan perempuan aja yang diedel-edel gitu kan. Ya, sudah mulai digerakkan dan masyarakat sudah mulai sedikit demi sedikit sudah mengerti. Sedikit demi sedikit menerima. Dan ini sudah dilakukan mungkin 10-15 tahun yang lalu. Gak bosen gitu, tetap dilakukan. Iya, kita tetap konseling kepada mereka. Takutnya mereka untuk pasangan-pasangan yang baru kan masih belum tahu manfaatnya untuk kontrasepsi jangka panjang bagi pria dengan wanita. Takutnya masih belum tahu. Tetap kita memberikan konseling setiap ada kegiatan-kegiatan di lapangan. Karena resiko-resiko itu kan semua personil, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, tetap ada resiko alergi, pasti, Di dalam konseling itu kita harus mengutarakan secara terbuka side efeknya. Jujur kita. Kalau tidak jujur, misalkan dia itu ada permasalahan dengan kontrasepsi itu, kita yang disalahkan nanti. Soalnya untuk yang menanganinya kan langsung ke pihak Vaskes ya. Kita cuma memberikan konseling, manfaatnya itu apa, terus efek sampingnya itu apa. Untuk keputusan terakhir kita serahkan kepada calon. Aseptor itu sendiri. Harus ada suami, harus ada istri. Harus. Kita kan sudah ada Bu Catin yang program Catin. Dan jangan didampingi sama suami tetangga. Itu yang bahaya. Itu kita kena itu sampai di ujung kita dikejar nantinya. Jadi sampai
ada kejadian-kejadian yang aneh loh. Ini sampean suaminya bukan, saya tetangganya lah. Kan ngaco ini kan. Ngaco. Sedangkan kita itu kan harus membentuk keluarga yang sejahtera ya. Iya, Jadi kita itu harus memberikan konseling yang bagus supaya di keluarga-keluarga di pedesaan ataupun di kelurahan itu supaya aman, kondusif seperti itu. Dari segala arah sudah. Sampai pendampingan ke petani. Iya. Ada juga kan teman-teman PLKP Nggih. yang pendampingan ke petani. Komplit. Kompleks, itu luar biasa kompleks. Tapi alhamdulillah beda Bu ya. Mungkin 15 tahun yang lalu dengan sekarang ketika kita sedang menyampaikan sesuatu ketemu sama masyarakat, beda Bu. Kita komunikasinya sudah beda. Kalau dulu kita komunikasi bisa mengarahkan ya. Tetapi kalau sekarang kita harus konseling. Jadi mengutarakan program. Keputusan terakhir ada di mereka. Ya, kalau dulu kan jadi lebih demokratis sekarang. Sekarang ya, demokratis. iya. Tetapi sepertinya masyarakat lebih senang yang konseling sepertinya. Ya, karena memang ketika kita berkonseling itu kita merasa diorangkan. Kita merasa ya. Dan balik lagi ke apa itu tadi ke masalah perempuan dan keluarga. Ketika masing-masing sudah saling menghargai, saling mengorangkan, insya Allah komunikasi ini bagus. Kalau tetap terpaksa tidak bisa, karena mungkin faktor kultur. Faktor kultur. Seorang istri tidak boleh menatap ketika bicara, tidak boleh menatap wajah suaminya. Ini ada kultur yang seperti itu. Dan saya di Probolinggo sempat menghadapi yang seperti itu. Karena notabene kita sama Bu. Saya wartawan juga banyak di lapangan. Gitu ya. Ada kultur yang seperti itu. Kita tidak bisa langsung mendobrak kultur itu. Bisa, gitu. iya. Jadi kita harus mengambil tokohnya dulu yang kita deketi. Gitu. Sama dengan yang ini bagian seperti Kampung Arab lah, seperti itu ya. Kita harus mengenal tokohnya dulu yang kita hadapi ya. Seperti ada kegiatan selantang kemarin itu kebetulan di Alirsat itu juga sudah diadakan. Jadi kita enak memberikan konseling untuk memasukkan program-programnya kita itu enak di sana. Benar. Jadi nggak usah angel-angel, nggak usah susah-susah. Nanti mau bilang ke bapaknya anak-anak gimana? Nanti kalau nggak bisa ini, saya kok pakai pil KB ini, kok jadi nggak enak gitu. Saya nanti mau ngomong ke bapaknya anak-anak gimana? Matur aja lah ke balai KB. Karena di masing-masing kecamatan itu ada dan di tiap desa itu ada kader. Ada petugasnya juga PLKB biar ada yang ngerangkul. Nanti ini kemudian nanti didatangi rumahnya, komunikasi. Nggak boleh kita ngomong sama orang laki itu kayak gini. Oke lah, nggak boleh. Nanti yang ngomong kan ada bapak-bapak dari PLKB. Begini Pak Yai, begini Gus, begini kan bisa seperti itu. Soalnya memang tugasnya kami itu memang harus pendekatan pada tokoh masyarakat terlebih dahulu, baru ke lini lapangan yang lainnya. Balik lagi ke komunikasi. Tetap komunikasi. Jadi kita harus bisa benar-benar menempatkan diri agar tidak salah melangkah. Harus ya, benar-benar harus ya. Aduh, apa sih sebenarnya peranan perempuan itu, atau apa yang harus dititik beratkan sebagai seorang wanita Indonesia, perempuan Indonesia? Jadi kalau kita untuk memberikan konseling kepada perempuan, jadi perempuan sebetulnya itu harus bisa memberikan pengasuhan kepada keluarganya masing-masing, putra putrinya. Kepada keluarganya berarti termasuk kepada suami. Harus diasuh juga suaminya. Sama, gitu ya? iya. Jadi soalnya peran perempuan itu juga harus bekerja sama dengan suaminya kan. Gitu. Jadi peran perempuan, apa yang dilakukan perempuan itu juga harus bisa dilakukan oleh seorang suami. Iya. Takutnya nanti apabila seorang perempuan itu kita tidak sejalan pikiran kita dengan suami,
Jadi untuk pengasuhan kepada anak-anak kita, nantinya kan anak-anak kita merupakan aset negara juga kan ya. Jadi orang perempuan itu harus bisa menempatkan gimana supaya nanti mencerdaskan anak-anak kita. Jadi terutama mengenai gizi dengan pendidikan ya. Jadi suami juga harus berperan. Soalnya gizi dengan pendidikan itu berkaitan dengan untuk memberikan nafkah ya, kepada istri, mencukupi kepada istri. Ya, walaupun sebenarnya untuk kebutuhan gizi itu tidak harus selalu bernilai mahal. Tidak harus melalui tetapi seorang perempuan harus mengerti kan gizi yang bagus itu seperti apa. Sedangkan sekarang itu sudah banyak di pedesaan dengan kelurahan melalui posyandu juga sudah ada isi piringku. Melalui kita itu harus memenuhi protein ya. Itu jadi yang menjawab pertanyaan saya, kenapa teman-teman PLKB itu kok bawa polybag kemana-mana gitu Bu ya. Jadi ada tanam wortel di polybag di rumah. Ya, pemanfaatan tanah pekarangan untuk mengurangi pengeluaran sehari-hari. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kita galakkan untuk penanaman ini toga di rumah masing-masing agar nanti kalau ada kebutuhan yang darurat kita bisa mudah untuk mendapatkannya. Seperti buah sebetulnya itu tidak harus mahal. Yang ada di rumah, misalkan ada mangga di rumah, ada pepaya, ada pisang, itu pun sangat bagus sekali. Tapi kalau sekali. di Bondowoso ini ada buah yang mahal di rumah, durian. Ada buah yang mahal di Bondowoso gitu. Kalau di Probolinggo kota durian belum bisa buah gitu. Jadi memang ini ya, memang mau tidak mau kita mengakui atau tidak memang vital banget. Ya, memang sangat vital. Karena mengasuh anak, mengasuh suami juga. Karena laki-laki notabene laki-laki itu adalah anak-anak dalam tubuh dewasa. Iya. Ini kunci dan saya mengakui itu. Laki-laki adalah anak-anak dalam tubuh dewasa. Jadi mau tidak mau, ketika istrinya lembek, suaminya nggak akan jadi apa-apa. Iya benar. Setidaknya kayak gitu ya. Itu hanya wacana. Tetapi sebetulnya kalau perempuannya itu misalkan nggak aktif ya, jadi setidaknya seorang laki-laki itu bisa mendampingi istrinya agar supaya istrinya tuh bisa lebih mengerti untuk cara pengasuhan anak-anaknya ya. Sedangkan sekarang itu kan sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan SDM-nya. SDM kalau di pedesaan itu kan memang harus aktif di pertemuan-pertemuan seperti kegiatannya yang Poktan itu tadi BKB, BKL, BKR itu. Terus juga yang kemarin jadi, ada penyuluhan-penyuluhan yang jangan biar anaknya nggak rewel dikasih AB yang kayak gitu-gitu. Ya, itu sudah ada di materi kita yang ada di SOTH itu sudah ada kurikulum sudah salah satu kurikulum. Wah iya luar biasa. Iya sih. Tapi saya sendiri juga gitu. Anak biar nggak rewel kasih HP gitu. Waduh. Cari instan ya. Ini kalau saya ketemu Bu Kermit, fokus ini saya gitu. Ya jadi kita bisa mengarahkan ke anak itu dikasih permainan yang kan sekarang sudah ada APE itu ya. Jadi kita bisa mengarahkan ke sana sebetulnya lah agar anak itu tidak kecanduan. Tetapi memang kalau sebelum ada kegiatan SOTH itu ibu-ibu masih tetap seperti itu, tetapi lambat laun ibu-ibu sudah merubah cara pengasuhannya kepada anak karena dia itu akan lebih mengerti untuk efek sampingnya untuk kecanduan HP itu ya. Karena memang di kegiatan kita itu ada pendampingan dari puskesmas ya, dari bidan, dari perawat, ada dari psikiater juga ada, pendampingannya juga ada. Kita sudah punya yang dari
OPD Dinas Luar Sosial biasa. P3AKB. Itulah adilnya, Iya. adilnya Jadi- Gusti Allah ya Bu ya. Jadi Iya. saya tidak dijadikan perempuan. Iya. Mungkin kalau saya jadi perempuan saya akan baby blues duluan. Ya jangan sampai lah. Sekarang ini sudah banyak ini pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak sampai ke sana nantinya. Iya, Jadi bisa melampiaskan stres itu kepada ibu-ibu ya kan, ibu-ibu Ngobrol bareng. iya ada ngajak suaminya iya, diajak masak bareng. kita ke Posyandu itu sudah ada ilmu juga, kita ada di SUTH ada ilmu juga, ada di Selantang apa itu Istrinya ada ilmu masak, juga. suaminya gendong kalau pas lagi nggak kerja ya Iya, lagi ibu, jadi suaminya yang bisa gendong bantu. sambil lihat Iya. itu ibu masak, itu mama masak gitu. Itu. Seperti kemarin itu kita penutupan SUTH ya, kita ajak jalan-jalan. Mereka memang kepingin jalan-jalan. Mau kemana setelah penutupan? Jalan-jalan Bu ke kolam renang. Ya dah. Bu suami saya mau ikut. Ya, tidak apa-apa. Pokoknya kita keluarga jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kalau memang suaminya mau ikut, monggo. Kalau suaminya tidak ikut, monggo. Jadi di sana itu kerjasama antara suami, istri dan putra-putrinya itu saling mengasuh. Jadi sudah bergantian. Saya sangat senang sekali. Oh, berarti ini dalam pengasuhan 13 kali pertemuan sudah ada manfaatnya seperti itu. Jadi setidaknya ada suami, ada istri dan fungsinya berjalan. Iya, iya. Bu, sebelum kita pamit ada closing statement atau saran-saran untuk teman-teman pendengar, untuk warga masyarakat yang ada di Tegal Ampel khususnya atau masyarakat Bondowoso dan Situbondo pada umumnya, monggo Bu disampaikan. Nggih, terima kasih pada pemirsa. Kami dari Dinsos P3AKB Kecamatan Tegal Ampel untuk hari ini yaitu kami ambil tema perempuan dan keluarga merupakan aset pembangunan keluarga berkualitas. Jadi kami titip untuk perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Bondowoso, khususnya beserta Situbondo dan dimanapun berada. Jadi kami mohon untuk tetap bersemangat untuk membina keluarganya dan tetap harmonis tentunya. Semua permasalahan-permasalahan bisa kita konsulkan kepada penyuluh KB yang ada yang terdekat di wilayah ibu-ibu masing-masing, dan bisa lewat kami mempunyai beberapa lini lapangan IMP, yaitu kader-kader kami sudah ada di mana-mana, kader TPK kami ada di mana-mana. Bisa ibu-ibu konsultasi ke kader-kader kami dan kader-kader kami yang akan menyampaikan ke Balai Penyuluh KB. Balai Penyuluh KB apabila tidak bisa menyelesaikan, maka akan kami lanjutkan ke Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso. Jadi untuk program untuk perempuan supaya tetap hebat di masyarakat, karena nantinya akan menjadi ibu dan akan melahirkan seorang anak yang hebat juga, yang akan menjadi pemimpin negara kita. Jadi kami mohon untuk selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan yang ada di program P3A Dinsos Keluarga Berencana Bondowoso. Itu aja. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi obrolan-obrolan hangat, obrolan-obrolan asik ya. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita yang ada di sini di studio dan juga semua pendengar. Mudah-mudahan sebagai bisa mengurai sedikit dan jadi modal untuk menuju Indonesia yang maju dan berkualitas ya. Kami dan segenap kru yang bertugas mohon diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.